sekarang ke coach pun dapatnya orang Belanda. Okey. Langsung saja gue bilang ini Belanda besar. Jika Shin Tae-yong benar-benar bermasalah dan perlu diganti, PSSI perlu mencari pelatih berkualitas. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya mengajak teman-teman untuk melihat yaitu pernyataan atau komentar-komentar dari orang-orang Malaysia mengatakan bahwa timnas Indonesia adalah timnas Belanda. Tetapi ya tidak salah juga sih kalau kita melihat dari beberapa aspek. Pemain kita itu hampir mayoritas itu adalah pemain abroad, yaitu Belanda. Kalau tidak salah sekarang ada jumlahnya sudah ada banyak sekali, 17 orang ya. Dan pelatihnya pun sekarang dilatih oleh Patrick Kluivert yang notabene orang Belanda. Yang jadi pertanyaan kita nanti ya, kalau nanti kita ketemu tim Belanda gitu loh, kita masuk Piala Dunia, semoga saja kita masuk dalam Piala Dunia lalu kita bertemu dengan pemain Belanda asli. Maksudnya yang saya katakan adalah Belanda pusat begitu ya. Itu kemungkinan begitu seru ya teman-teman. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa Indonesia saat ini adalah pemain Belanda, ya memang itu adanya gitu loh, kita tidak bisa membantah itu. Tapi ya nggak apalah, it's okay gitu. Karena pada dasarnya kita memang ada hubungan dekat dengan Belanda ketika zaman sejarah dahulu ya. Kita di Belanda berada di negara kita itu selama 350 tahun. Akhirnya yang terjadi adalah ada yang namanya persilangan antara pribumi dengan Belanda itu sendiri. Jadi kita tidak menyalahkan itu, kita hanya mendukung saja, it's okay aja ya. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa timnas kita itu adalah timnas Belanda 2 gitu ya, itu tidak apa-apa sih, itu menurut saya it's okay aja ya. Oleh karena itu mari kita tonton pernyataan-pernyataan atau statement-statement saudara-saudara kita dari Malaysia. Tapi nggak apa-apa, itu hak mereka ketika mereka mengatakan seperti itu ya teman-teman ya. Mari. Diorang berteraskan Belanda daripada Kedatangan pelatih asal Belanda membuat timnas Indonesia dianggap berbau Belanda. Penyokong Harimau Malaya menganggap Indonesia tidak bisa lepas dari Belanda. Semua pemain berdarah Belanda, sekarang pelatih mereka juga berasal dari Belanda. Kira-kira begitulah kata mereka tentang timnas Indonesia saat ini. So, apa yang aku akan beritahu selepas ni mungkin ada sesetengah orang Indonesia yang tidak senang untuk dengar. Tapi ini adalah pendapat aku semata-mata. Yang mana aku nampak sekarang ni PSSI, management timnas sekarang ni, memang diorang ni berpandukan dasar pandang ke Belanda. Okey, memang diorang berteraskan Belanda daripada pemain sampailah sekarang ke coach pun dapatnya orang Belanda. Okey. So, adakah benda ni bagus ataupun tidak bagus? Of course lah, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Dari segi bagusnya, communication lah akan improve. Sebelum ni, Coach Shin Tae-yong mungkin tak boleh langsung cakap Belanda, tak fasih sangat berbahasa Inggeris. Jadi nak communicate pula dengan player-player yang boleh cakap orang putih, boleh cakap Belanda, boleh cakap Indonesia. Tak ada yang boleh cakap Korea. Jadi dari segi communication tu agak kurang antara player dan juga coach. Tapi dari segi yang negatifnya, Patrick Kluivert ni bila tengok track record dia sebagai seorang manager, tak adalah power mana. CV dia memang tak bagus lah, senang cerita kan. Don't get me wrong, he's a very good player. Tapi as a manager, as a coach, setakat ni CV dia tidak memberangsangkan. Ada juga rumours yang kata Van Gaal akan tolong jadi director of football untuk timnas Indonesia. Yang ini belum confirm lagi. Tapi beberapa jam yang lalu aku nampak berita Louis Van Gaal dilaporkan telah membantah untuk menjadi director teknik timnas Indonesia. Jadi mungkin berita Van Gaal ni palsu lah, rumor semata-mata. Yang ni aku tak confirmkan lagi. Tapi kalau dapat Van Gaal dan is very good lah. Walaupun bukan sebagai coach tapi sebagai director of football pun is very very good. Sebab Van Gaal kot dah level memang international kan. Dah bawa Belanda, dah bawa banyak-banyak kelab besar. Jadi dari segi pengalaman Van Gaal ni memang power lah.
Tapi dari segi Patrick Kluivert sendiri, dia punya pengalaman kurang, pengalaman manage tim-tim Asia ataupun negara-negara Asia langsung tak ada. Jadi agak berisiko lah move ni. Bukan aku nak cakap memang takkan berjaya. Boleh je satu hari nanti tiba-tiba berjaya je kan. Pergi je Indonesia ke Piala Dunia kan. Tapi setakat ini adalah move yang sangat berisiko daripada PSSI. Itu pendapat aku. Korang komen pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa yang belum follow account Wibro, tekan butang follow. Sisi saya akan cek and balance. Konteks mengejar mimpi yang ada. Patrick Kluivert harus diberi kebebasan untuk memilih tim terbaik yang dia mau. Cuma ketika saya bicara gambaran sepak bola yang lebih besar tentang membangun sepak bola, saya punya kepihakan kepada pemain-pemain Indonesia. Karena saya ingin tim nasional kita disuplai, dikontribusi oleh produk sepak bola kita. Kalau ini terjadi, maka sepak bola kita terlihat ada dinamika progresif. Paham nggak maksud saya? Naturalisasi memang diizinkan, saya juga tahu regulasi itu. Benar nggak? Maka saya bilang itu akselerasi. Apalagi ngejar mimpi, itu haknya pelatih. Tapi nanti dalam diskusi konteks yang lebih besar, saya tetap akan mengingatkan. Sekali lagi saya bilang, saya akan tetap mengingatkan bahwa kita harus bangun sepak bola kita. Supaya nanti dari sinilah, dari sepak bola yang kita bangun, ada konti ke tim nasional. Apa artinya? Ada perasaan kita di sana. Kita merasa bahwa sepak bola kita berkontribusi terhadap prestasi timnas. Ada saham, ada jeripaya keringat darah. Kalau sekarang ya mohon maaf, kan itu semua ada. Betul, anak bangsa ada darahnya, ada keturunannya, tapi yang besarin mereka kan bukan sepak bola kita. Patrick Kluivert bukan level Shin Tae-yong. Sahabat Indonesia, jangan marah pada abang. Gue tidak cerdas macam Bung Towel. Ini hanya pendapat gue sebagai penggemar sepak bola yang neutral. Rasanya kalian semua sudah tahu news Fabrizio Romano, Patrick Kluivert adalah pengganti Shin Tae-yong dan akan diumumkan sebagai pelatih kepala timnas Indonesia akhir pekan ini. Langsung saja gue bilang, ini blunder besar. Jika Shin Tae-yong benar-benar bermasalah dan perlu diganti, PSSI perlu mencari pelatih berkualitas, berpengalaman dan memiliki rekam jejak positif. Sebagai pemain sepak bola, Patrick Kluivert sangat bagus, tapi jika kita mempelajari pengalamannya sebagai pelatih kepala, amatir saja. Meski pernah menjadi asisten pelatih Ange Postecoglou dan Louis van Gaal, rekodnya sebagai head coach buruk. Seringkali dia meninggalkan proyek tersebut di tengah jalan kurang dari setahun. Entah dipecat atau dia mencoba peruntungannya untuk hal lain. Bagi gue, ini bukanlah individu yang memiliki fokus atau kesabaran untuk membangun sesuatu sebesar timnas. Ditambah lagi skandal sebelumnya yang melibatkan hutang dan juga sponsor perjudian. Jika tagih PSSI untuk Patrick Kluivert lolos kualifikasi Piala Dunia, gue rasa peluangnya lebih besar jika Shin Tae-yong tetap menjadi pelatih. Kalian setuju dengan abang? Komen di sini. Pasukan ini akan heavily utilize mixed heritage players untuk perjalanan ke Piala Dunia dan mahu meyakinkan beberapa lagi nama untuk turut mengambil heritage Indonesia. Dan bila ada karakter seperti Patrick Kluivert di kemuncak, ia akan membantu proses tersebut. Proses meyakinkan lebih banyak pemain untuk bermain buat timnas, kerana Patrick Kluivert dilaporkan pernah melakukan perkara ini untuk Curacao dulu. Oh ya. Bila dia jadi interim di situ, dia pernah memainkan peranan untuk meyakinkan lebih banyak Dutch players with Curacao. Curacao tak silap aku tanah bekas jajahan Belanda juga. Betul. So dia pernah memainkan peranan tersebut di sini. So I don't know if that's the main reason dia. Well, I personally have been speaking with a few players who can be naturalized to Indonesian passport and everything. So I don't know if I need to say a name, but I am busy with it. I can say one name perhaps. It's Jair Ridwan. Speaking with him, and we're trying to get him neutralized as soon as possible. I'm not looking at what people think. I need to show them the different thing. Me and my team are ready to do positive things with this fantastic team. So you're determined to change some of skepticism from the public. That's what I need to do. Yeah.
I hope so. Yeah. I also want to clarify past news reports on your alleged involvement in football betting debts in 2011-2012. You recently were also a brand ambassador for an online betting site. All these have raised issue for some Indonesian football fans here. Would you care to explain that? Well, I'm here to talk about football things, and these kind of things. I don't really give the attention to this. Oke teman-teman, itulah tadi statement-statement dari teman-teman kita dari Malaysia ya, yang banyak mengkritisi apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert di waktu sebelumnya. Ada yang mengatakan bahwa Patrick Kluivert pernah menjadi salah satu ambasador judi online atau juga melakukan pekerjaan belum selesai tetapi ditinggalkan. Itu yang dikatakan oleh teman-teman yang berada di Malaysia. Tetapi itu mungkin itu adalah rumor, dan kita juga semua sudah juga mendengar mengenai hal itu ya teman-teman. Dan itulah tadi pendapat dari Patrick Kluivert setelah diwawancari oleh Mbak Mata Najwa. Dan Patrick Kluivert pun menjawab dengan gamblang bahwa semua itu adalah tidak benar. Oleh karena itu cukup sekian dari saya, Niken Kreasi, Sakit Kader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.